Perlindungan anak di Indonesia kembali mendapat sorotan tajam setelah Angelin ditemukan tak bernyawa. Sebelum tewas, Angelin diduga mengalami kekerasan di rumahnya. Polda Bali bahkan sudah menetapkan status tersangka terhadap ibu angkat Margaret atas kasus penelantaran anak. Dari kasus ini, Komnas Perlindungan Anak berharap pemerintah lebih serius memerangi kejahatan terhadap anak. Di tingkat masyarakat, setiap pihak harus bisa memutus mata rantai kejahatan pada anak. Jadi kasus Angelin ini saya kira harus digunakan sebagai momentum untuk para penegak hukum agar betul-betul itu tanggap istilah kalau bencana tanggap darurat pada saat masyarakat melaporkan ada anak hilang apapun penyebabnya. Kasus Angelin ini juga harus menjadi pelajaran bangsa ini untuk belajar dari kasus ini, bukan menempatkan atau katakanlah menggunakan kasus Angelin itu sebagai tontonan, tetapi sebagai gerakan yang masif, agresif, dan berkesinambungan. Sementara itu, Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI menuntut adanya revisi Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini sebagai bentuk upaya penegakan hukum atas kasus kekerasan anak di Indonesia. HAMI menghendaki pelaku kekerasan untuk anak termasuk kategori kejahatan kemanusiaan yang bisa dihukum mati. Dengan kasus Angelin ini menjadi pintu masuk untuk perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, di mana tadi saya katakan pasal 7677 itu hukuman terhadap pelaku pedofilia, pelaku kekerasan terhadap anak, bahkan pemerkosaan seperti ini sangat ringan. Hukumannya itu kan tidak 3-15 tahun. Kita berharap ini dorong ke hukuman mati. Hukuman bagi para pelaku kekerasan anak sebelumnya tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014. Ada 10 klausul yang menerangkan soal hukuman untuk para pelaku yang dipidana penjara antara 5 hingga 15 tahun dan denda antara 75 juta rupiah hingga 200 juta rupiah. Untuk saat ini, HAMI meminta sosialisasi dan perubahan sanksi hukum ini terus disebarkan pemerintah sebelum semakin banyak lagi jatuh korban. HAMI juga meminta warga dan masyarakat peduli akan kondisi tak wajar yang dialami anak-anak di lingkungannya. Sejumlah indikasi fisik bisa jadi acuan jika terjadi kekerasan pada anak. Tim Liputan melaporkan untuk NET.